Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut ke bab kedua ya, tentang himpunan. Jadi minggu lalu kita udah selesai belajar bab logika matematika. Sekarang kita lanjutin dengan materi himpunan. Oke. Ya ini contoh aja ya. Nanti kita akan belajar ke kalau kalian ingat bentuk ini. Jadi dari sini kita bisa baca bahwa misalnya ini adalah pengguna sosial media yang pakai Instagram dan Twitter, itu ada 16 orang dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, definisi. Jadi kita mulai dulu dari definisi. Jadi himpunan atau bahasa Inggrisnya itu set, itu adalah kumpulan objek-objek. Sebentar. Saya pakai pointer. Oke. Jadi himpunan atau set itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda dan terdefinisi dengan jelas ya. Jadi di sini ada yang digaris bawahi, terdefinisi dengan jelas, objeknya berbeda. Terus objek dalam himpunan itu disebut sebagai elemen, unsur, atau anggota. Nah, himpunan ini biasanya dinyatakan oleh huruf besar, misalnya himpunan A, himpunan B, himpunan X, dan seterusnya. Bila perlu dipakaikan indeks, kemudian elemennya dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi A, B kecil, X kecil, Y kecil gitu. Bila perlu dikasih indeks, misalnya A1, A2, A3 gitu. Nah, keanggotaan himpunan, jadi ini X elemen A, ini dibaca X elemen A, itu artinya X itu merupakan anggota dari himpunan A. Terus kalau X bukan elemen A, ini artinya X bukan merupakan anggota dari himpunan A. Misal saya punya himpunan A, isinya adalah 1, 2, 3, 4. R isinya adalah, nah kalau yang ini sorry. Saya ganti dulu pakai pen. Nah, kalau yang ini berarti anggota himpunannya ada A, ada B, ada himpunan ABC, ada himpunan ABC, terus ada himpunan AC. Jadi ada himpunan di dalam himpunan. Jadi ini dia punya anggota 4. Ya. Terus kalau K adalah himpunan yang isinya himpunan kosong. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat keanggotaannya. Berarti 3 adalah elemen A, benar ya? Ini 3 adalah elemen dari A. Kemudian ABC, ini himpunan ABC adalah elemen dari R, benar ya? Himpunan ABC yang ini itu adalah elemen dari R. Kemudian C bukan elemen R. Cari di sini ada nggak C? Nggak ada. Walaupun ada C, tapi C ini ada di dalam himpunan. Jadi kalau C sendiri nggak ada, kecuali di sini ada tambah satu lagi C. Nah, baru benar ini himpunan R ya. Himpunan kosong adalah elemen dari K, benar, karena ini K himpunan kosong. Himpunan kosong ya elemennya. Himpunan kosong adalah elemen dari R. Oh, ini nggak ada ya. Jadi dia bukan elemen dari R gitu. Oke, lanjut. Ini contoh lagi sama kayak yang tadi. P1 itu misalnya adalah himpunan yang isinya A dan B. Kemudian P2 adalah himpunan yang isinya adalah himpunan AB. P3 ini kan alias himpunan P1 gitu ya. P3 adalah himpunan yang isinya himpunan AB. Jadi ini sebenarnya himpunan P2 gitu. Nah, berarti A elemen P1, benar ya? A elemen dari P1. Kemudian A bukan elemen dari P2, bukan, karena elemen P2 hanya P1, yaitu himpunan AB. Kemudian P1 elemen P2 jelas, P1 elemen P2, P2 elemen P3, P2 elemen P3 gitu. Ya. Jadi di sini walaupun ada kayak yang tadi, walaupun di sini ada C, tapi belum tentu C adalah elemen R, karena perhatiin di sini ada tanda himpunan, ini dia ada dalam himpunan gitu. Terus cara penyajian himpunan ada beberapa cara. Yang pertama kita pakai cara pendaftaran atau tabular form. Di sini setiap anggota himpunan itu didaftarkan secara rinci.
misalnya himpunan 4 bilangan asli pertama, ya udah berarti didaftar di list. Jadi A itu isinya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama, genap 4, 6, 8, 10. 5 bilangan genap positif pertama. Oh, ada 2 di sini, sorry. Nah, terus C itu adalah himpunan yang isinya kucing, A, Amir, 10, dan paku, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini kalau dia jelas angkanya, misalnya kalau kayak gini kelanjutannya itu jelas, ini kan kelanjutannya pasti minus 3, minus 4, dan seterusnya gitu ya, maka boleh dipakein pengganti titik 3. Ini juga boleh diganti pakai pengganti titik 3 gitu. Sama kayak yang di atas ini, kalau dia jelas 100 bilangan asli pertama berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 100. Jadi boleh ditulis titik 3 gitu. Kemudian cara yang kedua itu adalah bentuk pencirian atau set builder form. Nah, di sini dia diberikan notasi, ini dibaca himpunan X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X gitu ya, tergantung syaratnya apa. Jadi dipakein bentuk pencirian. Nah, contohnya A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Ini sebenarnya kalau mau ditulis pendaftaran juga masih mungkin, yaitu ini bilangan positif yang lebih kecil dari 5 kan ini ya. Kemudian kalau mau dibuat dalam bentuk pencirian, maka A itu adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan positif yang lebih kecil dari 5, boleh ditulis kayak gini. Atau dalam bentuk simbol matematis, berarti A adalah himpunan X, di mana X adalah anggota bilangan anggota P. P ini adalah simbol untuk bilangan bulat positif, di mana P-nya kurang dari 5 gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa simbol baku yang bisa dipakai juga. Jadi kita kalau udah simbol bakunya, kalau P itu bulat positif, N itu bilangan asli atau alami mulai dari 1, sama kayak bilangan positif. Kemudian Z bilangan bulat, itu yang bulat-bulat dari 0 ke tahingga, 0 ke minus tahingga. Kemudian Q itu bilangan rasional, lebih gede lagi. Kemudian ada R bilangan real, rasional ini yang bisa ditulis dalam bentuk A per B gitu ya. Kemudian R bilangan real, kemudian ada C himpunan bilangan kompleks gitu. Oke. Tadi di sini ini dimana B-nya itu adalah bilangan bulat, tapi B-nya jadi A, B anggota bilangan bulat, tapi B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Bilangan real itu berarti lebih atasnya lagi, kompleks lebih atasnya lagi. Nah, oke. Kemudian diagram Venn. Oke. Kita masuk istilah selanjutnya, ada diagram Venn. Jadi diagram Venn ini adalah salah satu cara yang bisa mempermudah kita melihat hubungan antara beberapa himpunan. Jadi ada beberapa himpunan, kita mau lihat gimana hubungannya, itu bisa pakai gambar himpunan atau diagram Venn. Oke. Diagram Venn harusnya sudah kita belajar di SMA ya. Jadi bentuknya biasanya bentuk persegi panjang, kemudian himpunan yang lain yang dibicarakan itu digambarkan dalam bentuk lingkaran atau nggak lingkaran asal dia kurva tertutup yang sederhana gitu. Kurva tertutup ya bisa, soalnya kalau nggak lingkaran bisa elips dan lain sebagainya. Kemudian setiap anggota masing himpunan digambarkan dengan nokta atau titik. Terus kalau banyaknya tidak berhingga, maka tidak perlu dipakein titik. Kalau misalnya banyak gitu ya. Nah, misalnya saya punya U, biasanya U ini adalah universe atau semesta. Ini ditulis di sini. Nah, semestanya adalah angka 1 sampai 8. Kemudian ada himpunan A, angkanya hanya 1, 2, 3, 5, B, 2, 5, 6, 8. Maka ketika kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, A-nya itu adalah 1, 2, 3, 5. Terus B-nya adalah 25, 2, 5, 6, 8. Maka sisanya yang belum muncul ada 7 dan 4 ditaruh di luar gitu ya. Di sini ada kesamaan antara himpunan A dan B, yaitu angka 2 dan 5. Angka 2 dan 5. Tuh. Nah, kemudian lanjut istilah selanjutnya adalah istilah kardinalitas.
Jadi kardinalitas ini istilah yang menunjukkan berapa banyak elemen atau jumlah elemen yang ada dalam suatu himpunan. Biasanya dinotasikan dengan Na atau A dipakein kayak mutlak gitu. Kardinal ini dibaca kardinal dari himpunan A atau berapa banyak elemen yang ada di himpunan A. Misal, B itu adalah himpunan X, di mana X-nya itu adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Berarti kan bilangannya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini jumlahnya ada 2, 4, 6, 8. Jadi ada 8, sehingga ditulis kardinal dari himpunan B adalah 8. Atau boleh ditulis kardinal dari B gini. Kemudian T itu isinya himpunan yang isi elemennya kucing, A, Amir, 10 paku. Ini ada 2, 4, 5. Ada 5, maka kardinal dari T atau ditulis gini aja sama aja, itu adalah 5 dan seterusnya. Nah, ini kayak tadi. Jadi elemennya adalah 1, 2, 3. Jadi pemisah koma. Misalnya saya punya A, B. Maka ini adalah kardinalnya 2 karena pemisahnya koma ini. Gitu. Jadi kardinal dari A ini adalah 2 gitu. Yang elemen A adalah A elemen A dan himpunan AB elemen A. Apakah B elemen A? Bukan gitu. Oke, kemudian lanjut istilah yang lain ada himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong ini himpunan yang kardinalnya 0 atau elemennya nggak ada. Biasa disimbolkan dengan notasi himpunan kosong ini. Ya, misalnya X adalah semua X yang kurang dari X, maka itu nggak ada, kardinalnya 0. P adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ada. Jadi kardinal dari P 0. X adalah akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus minus 1 sama X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nggak ada ya, jadi kardinalnya 0. Terus himpunan yang isinya himpunan kosong ini boleh ditulis dengan, kan ganti aja ya, boleh. Nah, kalau ini himpunan kosong, ini himpunan kosong, ini himpunan yang isinya himpunan kosong. Jadi ini himpunan yang isinya himpunan kosong. Jadi boleh ditulis gini. Nah, kalau saya nulis kayak gini, maka ini bukan himpunan kosong karena himpunan ini memiliki anggota yaitu himpunan kosong. Yang kosong itu yang ini atau yang ini. Ya. Jadi, himpunan yang isinya himpunan kosong itu tidak sama dengan himpunan kosong. Ini punya kardinal punya kardinal sama dengan 1, ini punya kardinal sama dengan 0. Nah, istilah selanjutnya adalah himpunan semesta atau universal set, yang tadi U atau S itu ya, bisa ditulis U atau S di diagram Venn tadi itu untuk membatasi himpunan yang dibicarakan biasanya dipakai. Jadi kita punya semestanya apa sehingga kita ngomongin himpunan itu ada semestanya. Nah, setiap himpunan yang dibicarakan selalu ada dalam himpunan semesta ya. Contoh misalnya saya punya yang ini tadi ya, U-nya 1, 2, 3, 4, 5, terus ada himpunan bagian dari U itu ada A 1, 3, 5 ada di sini, ada B 2, 3, 4 ada di sini. Jadi semua himpunan dibicarakan ada dalam semesta. Lanjut, ada istilah himpunan bagian atau subset. Jadi suatu himpunan, jadi si A ini dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Jadi di sini syarat jika dan hanya jika setiap elemen A itu merupakan elemen dari B. Ya. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Jadi kalau himpunan bagian ini kan nama lainnya subset ya. Jadi A disimbolin gini. A subset dari B, ini A subset dari B. Nah, di sini maka B superset dari A. Ini B superset dari A. Ini artinya A himpunan bagian dari B. B itu di sini juga baca A himpunan bagian dari B gitu. Ya. Nah, ini apa? Jadi kalau A subset B artinya semua, ini ada setiap elemennya A itu ada di dalam B gitu. Jadi ini A subset dari B. Tuh.
Kalau yang tadi misalnya kita buat kayak gini, ini A, ini B, maka ini A bukan subset dari B. Ya. Contoh 1, 2, 3 itu adalah subset dari 1, 2, 3, 4, 5 karena ada di sini. 1, 2, 3 subset dari dirinya sendiri. Oke. N bilangan asli kan tadi angkanya dari 1, jadi N itu kan tadi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Terus Z itu kan min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ada di sini kan bilangan asli ini N gitu. Terus ada R, real itu ada Z-nya, terus semua titik-titiknya ini kan di antara ini juga ada 0, di antara ini 0,5, antara 0 sama 0,5 ada 0,005. Semuanya ini adalah real. Nah, jadi ini masuk di real, makanya N natural subset dari Z, bilangan bulat subset dari real, real subset dari kompleks. Nah, ini ada contoh lagi, nanti bisa dilihat kalau misalnya di bisa dikerjakan ya, bisa dicoba. Jadi dari sini kalau A-nya itu adalah himpunan XY di mana X tambah Y-nya kurang dari 4 dengan syarat X Y lebih dari 0, terus B-nya 2X tambah Y kurang dari 4, maka hasilnya B pasti subset dari A gitu. Ini apa aja sih himpunan A? X-Y lebih besar sama dengan 0 kalau ditambahin kurang dari 4, berarti kan bisa apa? Kan ini himpunan X, Y ya. Jadi bisa kurang dari 4, bisa 0, 0, 0, 1 dan seterusnya gitu. Nah, terus kalau B itu kan ini kurang dari 4, berarti kemungkinannya apa? 2 bisa 0,0 kan 2 kali 0 tambahin 0, 0, 0 kurang dari 4, benar, dan seterusnya. Nanti kalau kalian lihat isiannya, maka semua elemen himpunan B pasti ada di himpunan A, sehingga B subset dari A. Sekarang videonya di pause dulu, terus bisa dikerjakan ini. Buktikan benar nggak B itu subset dari A. Oke. Nah, lanjut. Udah selesai dikerjakan, kita lanjut ke teorema 1. Jadi teorema 1 ini isinya untuk sembarang himpunan A, berlaku hal-hal sebagai berikut. Oke. Yang pertama, A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Oke, jelas. Jadi A adalah subset dari dirinya sendiri. Benar dong, kayak yang tadi 1, 2, 3 subset dari 1, 2, 3. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi apapun himpunannya pasti subsetnya himpunan kosong gitu. Ya. Pasti himpunan kosong juga subset dari himpunan itu gitu. Terus kalau A subset dari B, B subset dari C, maka A subset dari C. Misalnya ini A itu subset dari B. Terus si B ini sorry harusnya di sini ya. B ini subset dari C. Berarti pasti otomatis A subset dari C gitu. Ya. Nah, proper dan improper subset. Lanjut, istilah selanjutnya ada improper subset. Improper subset ini adalah himpunan bagian yang improper atau yang tidak sebenarnya. Ya, jadi apa sih yang tidak sebenarnya tadi? Yaitu ada dua pilihan, yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri. Itu adalah himpunan bagian, tapi himpunan bagian yang improper. Jadi kalau kita punya himpunan A isinya himpunan 1, 2, 3 elemennya, maka dirinya sendiri ini adalah A kan. Nah, A itu adalah improper subset dari A, dan himpunan kosong ini adalah improper subset dari A. Jadi ada dua improper subset yang pasti dari sebuah himpunan, yaitu himpunan kosong dan dirinya sendiri gitu. Kemudian ada proper subset. Nah, proper ini adalah himpunan bagian yang sebenarnya, yang proper ya, yang sebenarnya. Jadi kalau kita tulis subset biasa, ini kan gini ya. Nah, ini subset biasa, A subset B. Tapi kalau A kepecah dua, jadi ada yang proper sama ada yang improper. Nah, ini tulisannya A subset B gitu. Ya. Nah, di sini kan ada sisa sama dengan, tadi ada A sama dengan B, alias ini berarti dirinya sendiri gitu ya. Kalau sampai kesamaan dirinya sendiri, maka ini improper gitu. Kemudian
A himpunan. Nah, di sini kasih tahu. Jadi dia adalah himpunan bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Karena kalau sampai dia sama, itu adalah improper gitu. Contoh, kita punya 1, 2, 1 dan 2, 3 itu adalah proper subset dari 1, 2, 3. Jadi himpunan 1 itu adalah subset dari 1, 2, 3 kan, jelas. Jadi dia proper. Terus 2, 3 adalah proper subset dari ada, ya udah. Nah, A subset B itu berbeda dengan A proper subset B. Nah, kalau A subset B dipakai kalau menyatakan A itu subset dari B yang ada kemungkinan A itu akan sama dengan B gitu. Ya, gitu ya. Lanjut. Dua himpunan dikatakan sama jika dan hanya jika semua elemen A itu merupakan elemen B dan sebaliknya, semua elemen B itu merupakan elemen A. Itu baru dia dikatakan sama kalau semua elemennya sama. Terus A sama dengan B jika A subset dari B dan B subset dari A. Jadi kalau kita punya A subset dari B terus dan B subset dari A, ini maka A sama dengan B gitu. Saling subset. Kemudian A sama dengan B, oh ya ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A subset B dan B subset A. Ternyata ada di bawah. Oke. Contoh, jika A itu adalah himpunan yang elemennya 0 dan 1, B itu adalah himpunan X di mana X itu X dikurangin 1. Berarti kemungkinannya ini kan X sama dengan 0 atau X min 1 yang sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 1 ya. Jadi isinya B itu ya sama. Jadi B itu isinya adalah 0 dan 1. Sehingga ini sama dengan ini gitu. Karena A subset dari B dan B subset dari A. Terus 3585 ini kan 5-nya double ya. Sama dah ya kayak yang ini 538 sehingga A sama dengan B. Kalau ini 3585 berarti ini 38 nggak ada 5-nya maka A tidak sama dengan B. Karena ini B subset dari A tapi A bukan subset dari B. Oke. Untuk 3 buah himpunan, nah ada aksioma nih. Kalau kita punya 3 himpunan, maka berlaku A sama dengan dirinya sendiri, ya, B sama dengan dirinya sendiri, dan C sama dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jelas ya. Jika A sama dengan B, terus B sama dengan C, maka pasti A sama dengan C. Gitu. Ya, ini aksioma. Oke. Kemudian ada himpunan yang ekivalen. Himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B. Jadi ekivalen jika dan hanya jika kardinalnya sama. Kan tadi ada istilah yang pertama, A sama dengan B itu kalau semua elemennya sama. All elemen sama. Ya. Nah, kalau yang kedua, yang sekarang himpunan ekivalen simbolnya gini. Jadi A ekivalen B ini nggak mesti elemennya sama, yang penting kardinal sama. Alias apa? Jumlah apanya? Jumlah elemennya sama. Ya. Jadi ada beda. Kalau ini A sama dengan B, ini A kardinal B. Ini kardinal sama kan artinya kalau ini tadi artinya A subset B dan B subset A gitu ya. Nah, kalau yang ini kardinal A sama dengan kardinal B. Enggak masalah isinya apapun, yang penting kardinalnya atau banyak elemennya sama. Misal A itu isinya 1, 3, 5, 7. B itu A, B, C, D. Kardinalnya sama-sama 4 kan? Elemennya 4. Sehingga A ekivalen B gitu. Kemudian ada himpunan saling lepas. Kita katakan saling lepas dengan notasi kayak gini, A saling lepas B kalau nggak ada sama sekali elemen yang sama atau disjoint. Ya, nggak ada elemen yang sama. Misal A adalah himpunan X di mana X anggota bilangan bulat positif yang kurang dari 8. Berarti ini